Selamat pagi, perkenalkan nama saya Lydia Grace Naomi dari kelas 11 MIPA 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi teorema sisa atau dalil sisa. Teorema sisa ini dibagi menjadi 3. Yang pertama akan saya jelaskan teorema sisa dengan pembagi X min K. Penjelasannya, jika Fx dibagi oleh X min K, maka sisa sama dengan Fk. Jadi ini ada contoh soalnya. Tentukan sisa dari Fx X pangkat 3 min 3x kuadrat plus 3x min 1 dibagi oleh X min 1. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari nilai K. Karena nilai K itu diperoleh dari X min K. Karena X min K-nya berupa X min 1, maka K sama dengan 1. Lalu, K dimasukkan ke dalam rumus Fk untuk memperoleh sisa. Jadi sisa sama dengan Fk. Lalu dimasukkan K-nya ke dalam X. Jadi 1 pangkat 3 min 3 1 kuadrat plus 3 kali 1 min 1. Maka diperoleh 1 min 3 plus 3 min 1 sama dengan 0. Lalu ada cara kedua, yaitu dengan cara Horner. Ini adalah cara pertama. Lalu cara keduanya dengan cara Horner. Cara yang kedua yaitu dengan metode Horner. Pertama, lalu kita masukkan koefisien dari soalnya. X pangkat 3 koefisiennya 1. X pangkat 2 koefisiennya min 3, 3x koefisiennya 3, dan yang terakhir min 1. Lalu kita masukkan K-nya di sini 1. Lalu yang pertama turun, lalu yang hasil turunan tadi dikalikan dengan K-nya, maka diperoleh 1, maka min 2. Lalu hasil pertambahannya tadi dikalikan, dimasukkan ke sini, lalu diperoleh 1. Lalu dikalikan lagi, dimasukkan ke sini, maka diperoleh 0. Dan sisanya adalah 0. Maka dari kedua metode di atas disimpulkan bahwa sisa dari X pangkat 3 min 3x kuadrat plus 3x min 1 dibagi oleh X min 1 adalah 0. Lalu teorema sisa dengan pembagian AX plus B. Penjelasannya, jika polinomial Fx dibagi oleh AX plus B, maka sisa sama dengan F min B per A. Min B per A ini diperoleh dari AX plus B. Sama dengan teorema sisa yang pertama, tapi teorema sisa yang pertama itu K-nya diperoleh dari X min K, kalau yang ini min B per A-nya diperoleh dari AX plus B. Di sini ada contoh soalnya. Tentukan hasil polinomial Fx 6x pangkat 3 min 2x kuadrat min x plus 7 dibagi oleh 3x plus 6. Langkah pertama sama dengan teorema sisa yang pertama, yaitu menentukan min B per A. Jadi di sini AX plus B-nya itu 3x plus 6. Maka 3 sebagai A dan 6 sebagai B. Maka min B per A sama dengan min 6 per 3 atau min 2. Lalu untuk mendapat sisanya, memasukkan min B per A ke dalam rumus Fx. Jadi lalu dimasukkan Fx-nya, X-nya diganti dengan min 2, maka hasilnya
3. Maka hasilnya diperoleh min 47 sebagai sisa. Lalu teorema sisa dengan pembagi X min A, X min B. Penjelasannya itu, jika polinomial fx dibagi oleh X min A, X min B, maka sisa sama dengan mx plus n. Di sini ada contoh soalnya. Fungsi fx dibagi X min 1 dibagi X min 1, sisanya 3. Lalu fx dibagi X min 2, sisanya 4. Jika dibagi dengan X kuadrat min 3X plus 2, maka sisanya adalah, untuk teorema sisa dengan pembagi X min A, X min B, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengubah X kuadrat min 3X plus 2 menjadi bentuk X min A, X min B. Jadi jika diubah, difaktorkan, yaitu mendapat X min 1, X min 2. Nah, X min 1 sama X min 2 ini kan sudah ada keterangannya di soal sisa mereka berapa. Jadi setelah ketemu bentuknya ini tuh dianggap sebagai dianggap ini tuh sebagai X min A dan ini sebagai X min B. Maka dengan begini, A-nya ditemukan 1 dan B-nya ditemukan 2. Lalu kita mencari persamaan. Yang pertama yaitu untuk mencari mx plus n ini dimasukkan dengan cara ini. Lalu kita masukkan A-nya. Lalu F1 ini dimasukkan ini. Maka 3 plus n. Maka ditemukan persamaan pertama. Lalu yang kedua, kita cari persamaan kedua. Lalu ini kita masukkan ke sini. 4. Atau di sini bisa juga ditulis lalu di sini persamaan kedua. Lalu ketika sudah ditemukan dua persamaan, langkah selanjutnya adalah mengeliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan 1 dan persamaan 2. Jadi kita masukin kita kurangi untuk menghilangkan n, maka ini min m dan min 1. Lalu kita temukan m sama dengan, lalu kita substitusi m ke persamaan manapun, bisa persamaan 1 atau persamaan 2, tapi kali ini saya gunakan persamaan 1. Jadi persamaan 1 itu m plus n sama dengan 3. Dimasukkan m nya dan 3, maka n ditemukan 2. Setelah ketemu m dan n, untuk
Untuk menemukan sisa, rumusnya yaitu mx plus n. Jadi, sisa sama dengan mx plus n. Kita masukkan m-nya 1 kali x plus n-nya 2. Maka sisa dari pembagian ini yaitu x plus 2. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Selamat pagi.